جديد يا شباب، نصر جديد ما بنهيئة الأركان خالص. Damaskus, kota yang menjadi saksi sejarah para nabi, kini kembali bergetar oleh dentuman rudal. Tapi pertanyaannya, apakah ini sekedar serangan militer atau sebuah pesan politik yang diselipkan di antara puing-puing bangunan tua? Dalam beberapa hari terakhir, dunia kembali diguncang oleh kabar yang datang dari Tanjung Timur Tengah. Israel melancarkan serangan udara masif ke wilayah Damaskus, Suriah. Sebuah langkah yang tak hanya mengejutkan banyak pihak, tapi juga membuka kembali luka lama tentang wilayah, kekuasaan, dan siapa yang berhak atas narasi kebenaran di kawasan ini. Semua bermula dari wilayah Suwaida, bagian selatan Suriah, rumah bagi komunitas minoritas Druze. Di sana, bentrokan berdarah terjadi antara warga Druze dan suku Bedouin. Didukung pasukan pemerintah Suriah, bentrokan yang berlangsung selama beberapa hari itu menewaskan lebih dari 150 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Ketika kabar pertumpahan darah ini tersebar, perhatian langsung tertuju pada Israel, negara yang memiliki komunitas besar Druze di wilayah Golan yang mereka kuasai. Tanpa banyak peringatan, Israel meluncurkan lebih dari 20 serangan udara ke beberapa titik vital di Damaskus, termasuk gedung Kementerian Pertahanan, pangkalan militer, bahkan gedung dekat istana Presiden Bashar al-Assad. Bagi sebagian orang, ini adalah bentuk perlindungan, tapi bagi yang lain, ini adalah bentuk agresi terselubung. Israel berdalih mereka bertindak untuk melindungi saudara-saudara Druze mereka dari penindasan dan kekerasan. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, bahkan mengatakan bahwa ini adalah pukulan menyakitkan kepada rezim Assad, sebuah sinyal bahwa mereka tidak akan tinggal diam ketika minoritas diserang. Tapi pertanyaannya, sejak kapan Israel begitu peduli pada hak-hak minoritas di negara tetangga? Banyak analis menilai bahwa langkah ini bukan semata-mata untuk melindungi, tapi untuk menunjukkan dominasi militer, memperluas pengaruh politik, dan mengirim pesan bahwa wilayah Suriah bukan lagi zona netral. Suriah jelas mengecam. Mereka menyebut serangan ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan nasional. Negara-negara lain pun mulai bersuara. Amerika Serikat menyerukan deeskalasi. PBB mengadakan rapat darurat, sementara rakyat Suriah hanya bisa melihat langit malam kembali menyala oleh roket dan api. Di sisi lain, komunitas Druze sendiri tampak terpecah. Ada yang berterima kasih karena merasa diperhatikan, tapi ada pula yang justru menyayangkan kenapa konflik internal harus dibalas dengan serangan eksternal. Inilah dunia hari ini, ketika isu-isu kemanusiaan seringkali digunakan sebagai justifikasi perang, ketika perlindungan bisa berarti invasi dan perdamaian bisa dibungkus dengan serangan udara. Israel tahu betul bagaimana memainkan posisi moral di tengah kekacauan. Mereka tampil sebagai pelindung minoritas sekaligus aktor militer paling dominan di kawasan. Dan Suriah yang masih porak-poranda oleh perang saudara selama lebih dari 1 dekade
hanya bisa menerima atau membalas, tapi balasan macam apa yang bisa mereka lakukan di tengah puing-puing dan krisis berkepanjangan? Ini bukan hanya tentang Suriah, tapi tentang pesan kepada Iran, Hizbullah, bahkan Rusia bahwa Damaskus bukan zona aman. Sekali lagi, Damaskus terluka, tapi luka ini tak lagi berdarah. Ia menjadi simbol bahwa dalam dunia modern, batas negara bisa ditembus oleh ideologi, pengaruh, dan tentu rudal. Jadi sekarang kita bertanya, apakah ini awal dari babak baru konflik terbuka atau sekedar strategi geopolitik untuk membungkam musuh-musuh lama dengan alasan yang tampak mulia? Dunia mungkin tak akan sepakat, tapi satu hal pasti, rakyat biasa seperti kita, seperti mereka di Damaskus, selalu menjadi korban pertama dari setiap keputusan yang diambil para penguasa. Terkadang kebenaran bukan tentang siapa yang menyerang lebih dulu, tapi siapa yang paling terluka setelah semuanya usai. Apakah Israel benar-benar melindungi atau justru memprovokasi? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah.